Halo guys, kali ini aku mau naik bis Agrames AQ010 dari Terminal Parung. Kali ini aku mau OTW ke Salatiga. Nah, sebelumnya kita mau lihat-lihat dulu kondisi Terminal Parung ya. Jadi seperti ini kelihatannya. Di sini banyak banget ya armada Agrames yang keberangkatan awalnya dari sini. Nah, ini kita juga bisa lihat ada Safari Dharma Raya yang sasisnya unik ya, 1830. Oke, cuman beberapa saja ya di Indonesia. Dan kurang lebih seperti ini untuk kondisi kabinnya. Ini yang depan luas banget, bisa sampai selonjor. Kemudian ini juga ada slot USB, jadi jangan takut kehabisan daya. Ini juga untuk plafon atas JP5 nya ya. Saya kira untuk kondisi internal atau interior ya, saya maksud mirip semua ya JP5, cuman nanti ada beberapa customize dari PO Bis. Dan BTW ini kita pakai kursi riba kencana, saya lupa untuk ambil foot egg nya, tapi ini nyaman banget ya. Jam 4 pas kita diberangkatkan dari Terminal Parung, dan ini kita mau muter dulu ya di pertigaan atau perempatan di Parung. Crowded banget pokoknya. Kita muter di daerah sini, dan nanti kita akan kasih lihat untuk kondisi lalu lintas di sepanjang Parung sampai Ciputat. Ini sangat padat banget dan bis cuman berjalan pelan saja. Dan ini bus double decker, agak ngeri-ngeri sedap juga ketika lewat di bawah-bawah pohon ya. Nggak sering kita sekali dua kali. Ini atapnya kena dahan dan beberapa halangan di atas lainnya seperti spanduk dan lain-lain ya, kira-kira seperti ini. Dan betul saja, kita baru jalan bentar sudah ada kemacetan ya. Ada kemacetan yang menurutku unik. Jadi di depan sana itu ada mall. Nah, banyak mobil yang ngantri untuk masuk, dan ini cukup untuk buat kemacetan ya. Tapi kita nikmati saja ya kemacetan ini. Alhamdulillah sudah lepas dari kemacetan tadi. Nanti kita akan dapat kemacetan lagi yang di depannya lagi. Yaudahlah, kita nikmati saja ya kemacetan ini.
Ya, jadi kurang lebih begitu ya situasi lalu lintas dari Parung sampai Ciputat, dan ini juga masih di Ciputat. Ini saya nggak tahu nama pasarnya, cuman kalau nggak salah ini namanya Pasar Ciputat. Dan nanti di depan ada pemandangan seperti ini ya, sampah, kemudian kanan kiri. Saya kira ini bisa ditertibkan ya oleh pemerintah setempat. Dan jalannya itu tadi ya lumayan bergelombang, dan untuk sekelas kendaraan besar aja udah goyangnya parah banget tadi ya. Dan ini tadi ada sampah lagi. Nah, mungkin untuk warga sekitar dan juga pemerintah sekitar bisa turut menjaga ya kebersihan dan kenyamanan, khususnya untuk pada fasilitas-fasilitas umum, jalan, taman, dan lain-lain. BTW tadi Agrama Sakti 10 ini tadi sempat ambil penumpang di agen Ciputat. Tadi tidak sempat untuk divideokan. Lumayan juga tadi yang naik ada sekitar 3 orang ya. Jadi peminatnya saya rasa ini cukup ramai juga untuk Agrama sini, dan hampir full seat lah untuk keadaan kabinnya. Dan ini kita masuk di terminal Pondok Pinang. Udah banyak banget yang menvideokan ya, nampaknya bis-bis yang masuk sini keren-keren ya. Jadi hampir banyak bus mania yang standby dan ngoyot begitu di terminal ini. Jadi kalau saya jadi warga sekitar kayaknya juga bakal ngonten di sini juga. Ini ada 27 Trans, dan masih banyak bus-bus premium lainnya yang aku tadi nggak sempat untuk video ya. Tahu lontong isi apa yang bagian di bawah turun di batu. Ya itu kok ada lagi sampai keluar. Iya, MRT. Ya, tadi itu kita ada naikin penumpang ya di halte Cilandak. Saya nggak tahu ini daerah mana, cuman tadi karena ada namanya Cilandak, saya anggap aja itu agen Cilandak begitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu tadi ya kita ambil penumpang daerah mana bisa komen di kolom komentar ya.
kurang lebih jam 7 kurang seperempatan Agramas HQ010 masuk di Bekasi Timur untuk ambil penumpang lagi ya. Dan sepertinya dan pada kenyataannya memang kiri kanan jalan ini banyak banget ya agen-agen PO Bus, mulai dari Handoyo, tadi ada Gramas juga, Sinar Jaya, Rosalia Indah, Harapan Jaya dan lain-lain. Sepertinya memang daerah ini menjadi salah satu ceruk penumpang ya bagi setiap PO Bus yang cukup menjanjikan, karena ya ini dari tadi kita cuman berpapasan, banyak banget berpapasan sama bus-bus ya, menandakan bahwa daerah-daerah sini memang ceruk penumpang yang menjanjikan untuk PO Bus. Oh ya teman-teman, ini BTW aku mau nanya, ini kan kita sudah di agen Bekasi Timur Agramas, tapi kita maju dikit lagi nih. Nah, kita itu sampai di agen Agramas lagi. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bisa jawab, kayak kok ada dua agen begini. Nah, ini tadi yang di sana juga agen. Nah, kita sampai sini juga tak anggap agen juga. Mungkin apa memang double atau gimana, teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, jam 11 lebih seperempat HQ010 sampai di rumah makan Kendil Mas untuk servis makan, istirahat dan sholat tentunya bagi yang melaksanakan. Jadi selepas Bekasi Timur tadi ngobrol-ngobrol sama penumpang samping, habis itu ngantuk banget, terus tidur, bangun-bangun udah di rumah makan Kendil Mas. Ya, jadi ini pengalaman pertamaku naik Agramas ya teman-teman. Saya dapat review di beberapa YouTube dan juga di komunitas, katanya ini nasi gorengnya enak, makanya saya mau nyoba nasi gorengnya. Dan setelah saya coba-coba ini mantap sih, mantap nasi gorengnya. Mungkin kapan-kapan kita coba masakan yang lainnya. Dan karena tadi lapar banget, aku nambah jagung rebus ya. BTW ini di pintu masuk keluarnya tadi ada ibu-ibu yang jualan macam-macam rebusan ya, ada jagung godok, kemudian ada pisang godok atau pisang rebus dan lain-lain. Bisa buat teman-teman nambah biar makin kenyang. Oke, setelah makan, sholat dan istirahat tentunya kita diberangkatkan lagi untuk melanjutkan perjalanan.
Ya, sebentar lagi kita memasuki gerbang tol Banyumanik. Setelah masuk gerbang tol ini, untuk jalannya akan didominasi tanjakan ya teman-teman. Jadi dengan sasis Volvo yang dimiliki oleh Agramas HQ010 ini, kayaknya nanti bakal gampang ya untuk naik di tanjakan-tanjakan tersebut. Dan nanti kita akan lihat bagaimana armada ini dengan santainya melibas tanjakan dari Banyumanik sampai Salatiga. Ya, jam 1:04 dini hari kita sampai di gerbang tol Salatiga, pertanda sebentar lagi terminal Tingkir Salatiga sudah dekat. Overall pengalaman saya naik Agramas untuk yang pertama kali ini cukup memuaskan ya. Dari armada yang bagus JP5 kemudian ditopang oleh sasis Volvo B11 yang sangat nyaman, suspensinya juga tadi sangat nyaman sekali, pembawaan driver juga halus, jadi kita sebagai penumpang nyaman sekali di kabin. Untuk servis makan tadi enak banget ya, nasi gorengnya recommended dari teman-teman netizen. Mungkin beberapa catatan di toilet di rumah makan bisa lebih ditingkatkan lagi kebersihannya sehingga nanti untuk pelayanan kepada penumpang lebih maksimal lagi. Sukses terus buat Agramas.